Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel kami, tentunya di channel Info Islami, yang membahas tentang sejarah, kajian, dan seputar Islam. Di video kali ini, membahas 10 kisah mualaf paling mengharukan sejagat raya. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Oke, langsung saja kita bahas 10 kisah mualaf paling mengharukan sejagat raya. Sejumlah kisah mualaf yang terjadi di berbagai belahan dunia selalu mencuat jadi perbincangan hangat. Tak terkecuali seperti di Indonesia, dari banyaknya kisah-kisah penuh hidayah di berbagai belahan dunia tersebut, telah terangkum sebanyak 10 kisah mualaf paling mengharukan seperti berikut ini. 1. Christiane Baker. Christiane Baker adalah sosok yang populer sebagai VJ MTV di eranya. Sebagai VJ MTV merupakan sebuah torehan karir yang terbilang sukses bagi seorang anak muda pada era tahun 90-an hingga 2000-an. Christiane Baker merupakan seorang mualaf. Ia lahir 13 Desember tahun 1965 di Hamburg, Germania. Perjalanan spiritualnya dimulai saat sang VJ berpacaran dengan Imran Khan, sosok atlet kriket asal Pakistan yang menjadi orang pertama yang mengenalkannya pada Islam. Pada tahun 1992, Imran memainkan musik sufi untuknya dan menjelaskan bahwa liriknya ditujukan kepada Tuhan. 2. Dua wanita mualaf asal Amerika. Dua wanita mualaf asal Amerika Serikat yang tidak menyebutkan namanya membagikan kisah mereka. Kedua orang tersebut berbagi tentang kiat-kiat jika ingin menjadi mualaf, namun keluarga beragama non-muslim, dan menentang keputusan tersebut. Satu wanita bulu tersebut menyarankan, jika orang tua sama sekali menolak, bahkan sampai mengusir hingga memutuskan hubungan keluarga, dia menyarankan untuk keluar dari rumah dulu, untuk sementara. Alasan saya mengatakan, ini adalah kita bisa menunjukkannya dengan cara lain. Daripada langsung frontal di hadapan orang tua dan berkata, saya mau masuk Islam, suka atau tidak. Ujarnya, jika kita ingin jadi muslim jangan ditunda, segera bersyahadat, lalu jadi muslimah. Kemudian kerjakan sunnah-sunnah dan amalan di dalam hidup kita sebagaimana muslim lakukan. Saya pikir ini adalah masa sensitif bagi muslim baru. Kita bisa tunjukkan ke keluarga cara yang lain bahwa ini adalah jalan hidup yang kita ambil. Tegas dia. 3. Alana Blockley. Namanya Alana Blockley. Ia merupakan wanita yang lahir dan besar di kota Glasgow, Skotlandia. Alana bercerita bagaimana agama Islam dapat mengubahnya. Alana merasakan Islam dapat memberikannya kenyaman dan kedamaian jiwa. Cerita bermula dari Alana yang harus membantu usaha orang tuanya setiap musim panas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Kala itu, sekolahnya yang mewajibkan untuk mengikuti kelas agama. Saya dibesarkan tanpa pendidikan agama sama sekali. Keluarga saya juga bukan keluarga yang agamis, namun saat sekolah, semua murid diharuskan untuk mengikuti kelas agama. Saya sendiri lupa agama lain apa yang dipelajari, saya cuma ingat belajar tentang agama Kristen saja. 4. Caroline Moussa. Seorang wanita bernama Caroline Moussa memutuskan untuk memeluk Islam pada 11 Oktober tahun 2011. Sebelumnya, Caroline dibesarkan dalam keluarga Katolik, bahkan dia adalah seorang pendeta. Sejak berusia 9 tahun, Caroline selalu mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan pertanyaan itu tidak pernah terjawab ketika dia memeluk agama yang sebelumnya. Ketika masih non-muslim, Caroline bukanlah wanita yang gemar mengonsumi minuman beralkohol dan berperilaku layaknya seorang muslim tanpa dia sadari. Hingga akhirnya, ada temannya yang mengatakan bahwa perilakunya mirip dengan salah seorang temannya. Saya pergi ke Islamic Center di Fort Walton Beach, Florida, Amerika Serikat sebulan kemudian. Pada 11 Oktober tahun 2011, saya bersyahadat di depan khalayak umum, ujarnya. 5. Noni. Wanita cantik yang menggunakan nama samaran Noni menceritakan proses sebelum dirinya mantap memeluk Islam. Noni menjalani proses yang begitu panjang sebelum akhirnya melafalkan 2 kalimat syahadat. Pada tahun 2020 lalu, Noni dibesarkan dalam keluarga Katolik. Namun keluarga besarnya memeluk agama yang cukup beragam, sehingga dirinya diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun. Sejak kecil, dia cukup rajin
untuk ibadah minggu, hingga akhirnya mulai memudar. Bahkan di satu waktu, dia sampai tidak percaya pada agama apapun. Petunjuk pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Noni ketika dia duduk di bangku SMP ketika itu. Dia mimpi sholat, padahal statusnya masih non-muslim. Mimpi itu dia abaikan begitu saja. Kemudian ketika SMA, dia kembali bermimpi seluruh keluarganya merayakan Lebaran dan mengenakan pakaian muslim termasuk dia, padahal sang ibu dan dia masih beragama Katolik. 6. James memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Bagi sebagian orang tidaklah semulus yang dibayangkan. Tidak sedikit dari keluarga yang menentang ketika seseorang memutuskan untuk menjadi mualaf. Hal ini juga dirasakan oleh James, pria blasteran Palestina dan Inggris. James menjelaskan saat memeluk agama Islam, kala usianya 20 tahun sebelum memutuskan menjadi seorang Muslim, James merupakan seorang penganut agama Kristen. Saya seorang Kristen, tapi tidak seperti orang, pada umumnya saya tidak taat. Hanya pergi ke gereja ketika ada acara pemakaman atau pernikahan atau semacamnya. Saya pergi ke sekolah Bible saat saya masih kecil, tapi saya hanya ikut-ikutan saja. Saya bukan keluarga yang religius. 7. Ruben. Perjalanan Ruben menemukan Islam berawal saat berada di bangku sekolah. Kala itu menjadi tahun yang begitu berat bagi Ruben. Kedua orang tuanya bercerai, dirinya mengalami kecelakaan 2 kali dalam seminggu, temannya meninggal, dan anjingnya pun meninggal. Tahun itu membuatku berpikir, kenapa aku di sini? Apa tujuan hidup? Kenapa harus bangun di pagi hari? Kenapa harus peduli? Kenapa aku tidak duduk saja menonton TV? Kurasa aku mulai bertanya tentang tujuan hidup, dan ini menuntunku memulai petualangan rohani, kata dia. Lebih lanjut, dia pun mencari keberadaan Tuhan hingga meneliti setiap agama yang ada. Nasrani menjadi agama pertama yang mendapat perhatiannya, lantaran dirinya seorang Kristen. Jadi aku terus mendalami agama Kristen, dan aku teliti seluruh aspeknya yang berbeda-beda. Setiap kali ke sana dan bertanya ku dapati mereka tidak mengambil dan menjawab. Inilah jawabannya saudaraku, mereka asal menjawab. Mereka menjawab dengan pendapat masing-masing, dan aku menyadari ada banyak interpretasi dalam Kristen, dan semua orang mempunyai interpretasi yang berbeda. Pendeta dari satu gereja percaya satu aspek Kristen sementara yang lain berpendapat berbeda dengannya, kata Ruben. 8. Abdur Rahim McCarthy. Mualaf bernama Abdur Rahim McCarthy punya cerita dan alasan mengapa memeluk agama Islam. Sebelumnya, ia dikenal dengan nama Stephen Chatty. Abdur lahir dan tumbuh besar di Amerika Serikat meski berdarah Irlandia Inggris. Abdur menghabiskan masa kecil dan remaja di Amerika. Seperti remaja kebanyakan, ia selalu terlibat dalam berbagai macam masalah. Saat usia 18, aku terlibat banyak masalah. Bahkan anggota keluarga melihatku sebagai orang yang tersesat. Abdur kemudian berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia menulis berbagai target dalam hidupnya, dan yang terakhir adalah menjadi seseorang yang lebih religius. Ia membaca salah satu buku. Alasan buku itu yang dipilih karena tokoh Malcolm 10 yang diangkat menjadi film dan karya tulis. Perjalanan Malcolm 10 berpengaruh besar bagi Abdur hingga akhirnya memeluk agama Islam. 9. Joe Ahmed Dobson. Anak mantan Menteri Kesehatan Inggris Frank Dobson. Joe Ahmed Dobson memeluk Islam pada tahun 1998. Joe Ahmed lahir dan besar dari keluarga pemeluk Kristen yang taat. Namun, ketika Joe remaja, dia lebih memilih untuk menjadi agnostik. Ajaran Islam baru dikenal oleh laki-laki kelahiran tahun 1975 itu dari seorang teman saat usianya menginjak 16 tahun. Seorang teman saya memberi saya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. 10. Aisyah. Perjalanan spiritual Aisyah pun dimulai ketika ia bertemu seseorang di kelas dansa. Waktu itu saya tidak tahu bahwa orang tersebut adalah seorang Muslim. Kita mulai berbincang dan membahas agama. Dia menanyakan pada saya, apakah saya percaya Yesus itu anak Tuhan? Dan saya jawab, tentu saja Yesus anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, tapi bukan anak sedarah, ujar Aisyah. Dan dia pun berkata, kamu sudah setengah Muslim. Dari sanalah perjalanan saya bermula dan ingin mempelajari Islam.
Setelah berdiskusi cukup panjang dengan teman muslimnya itu, Aisyah langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang Islam. Selama mempelajari Islam, banyak hal yang ia rasakan, termasuk jawaban-jawaban seputar kehidupan. Islam itu selalu punya jawaban, jawab Aisyah. Setelah berbulan-bulan Aisyah mencari tahu seputar dunia Islam, akhirnya ia memutuskan menjadi mualaf. Dirinya juga dibimbing membaca 2 kalimat syahadat. Islam itu tuntutan hidup, tuntunan iman, mengatur semua aspek kehidupan Anda, ungkap Aisyah. Mungkin itulah 10 kisah mualaf yang masuk Islam yang bisa kami rangkum pada video kali ini. Semoga bermanfaat.